Salam damai sejahtera. Syukur kepada Tuhan, kembali pada petang hari ini kita dipertemukan kembali melalui online dalam ibadah tengah pekan Gereja Kristen Indonesia di Ponegoro. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menimpa kita, percayalah, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menjaga. Ia senantiasa menjaga di setiap langkah hidup kita. Ia selalu berada di samping kita. Ia tidak pernah beranjak sedetik pun dari sisi kita. Sebagaimana nyanyian yang akan dikumandangkan saat ini, apapun juga menimpamu. Apapun juga Tuhan menjagamu, naungan kasih-Nya pelindungmu. Tuhan menjagamu. Menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelak pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Saudara,
Setiap kesulitan dan tantangan itu akan mendidik kita untuk menjadi lebih baik. Percayalah bahwa di dalam kelemahan Tuhan akan berkarya. Ketika kita berjalan di dalam kegelapan, Tuhan dengan caranya akan menolong kita, akan mengulurkan tangan kasih-Nya kepada kita semua. Asalkan kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Marilah saudara-saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena oleh kemurahan-Mu, saat ini kami boleh dipersatukan kembali melalui ibadah online ini. Ya Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan ini,
kami sangat membutuhkan tuntunan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan yang indah pada petang hari ini, kami siap untuk Tuhan bentuk melalui sabda-Mu. Kuasailah ya Tuhan seluruh hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami bisa mengerti, agar kami bisa memahami apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Bersabdalah ya Tuhan, hati kami siap terbuka untuk menerima akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah saudara-saudara sekalian, pada petang hari ini kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang kali ini akan terambil dari Yeremia 17 ayat 5 sampai yang ke-10. Yeremia 17 ayat 5 hingga yang ke-10 yang demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang dengan tekun dan tetap setia dengan membaca firman Tuhan, merenungkan, serta kita tidak henti-hentinya juga melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu beredar video di sosial media, di mana ada seekor anak hiu paus yang mendekati kapal nelayan yang sedang melaut. Di dalam video itu, seekor anak hiu paus itu mendekati kapal nelayan, tetapi diabaikan oleh para nelayan yang berada di dalam kapal tersebut. Namun, anak ikan hiu paus ini dengan gigihnya, dengan penuh semangat, dia terus-menerus berusaha mendekati kapal nelayan itu. Karena anak ikan hiu paus ini dengan terus-menerus dia itu berusaha mendekati kapal nelayan, akhirnya para nelayan itu menghentikan kapalnya dan menyadari bahwa ikan itu
ternyata sangat membutuhkan pertolongan. Nah, ketika melihat dan mengamati ikan itu, para nelayan itu melihat ada tali besar yang mengikat tepat pada siripnya, sehingga ikan itu tidak bisa bebas berenang ke laut dalam. Ternyata sewaktu ikan itu berenang, dia telah tersangkut tali yang besar yang ada di dalam lautan itu. Para nelayan itu lalu berusaha memotong tali yang mengikat pada siripnya, sehingga akhirnya ikan itu bisa bebas untuk berenang kembali. Dan para nelayan itu berkata, bye-bye pada ikan yang sudah kembali bebas bisa berenang menjauh dari mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita dapat melihat bahwa ikan yang sedang menghadapi masalah, ikan yang sedang menghadapi kesulitan di dalam hidupnya itu, dia itu sangat membutuhkan pertolongan yang bisa membebaskan dari masalah, dari kesulitan yang dihadapinya itu. Ikan itu tahu bagaimana caranya untuk meminta pertolongan, yaitu dengan berusaha, dengan terus-menerus, dengan gigihnya mendekati pada kapal nelayan yang ada di dekatnya sedang berlayar. Akhirnya dia mendapatkan pertolongan dan dia terlepas dari tali yang menjeratnya. Saudara-saudara yang terkasih, kita mengetahui bahwa tidak ada satupun manusia di dalam dunia ini yang tidak pernah menghadapi masalah, yang tidak pernah menghadapi persoalan atau kesulitan di dalam menjalani kehidupan ini. Baik itu masalah kehidupan pada pribadi kita sendiri, ataupun masalah di dalam rumah tangga kita sendiri, ataupun juga masalah di dalam usaha dan pekerjaan kita, ataupun juga bisa masalah kesehatan kita, dan masih banyak lagi persoalan yang bisa saja menimpa, datang dengan silih berganti. Dan itu memang kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap orang di dalam kehidupan ini. Mungkin kita bertanya, kapan masalah atau kapan persoalan atau kapan kesulitan itu yang kita alami itu, yang kita rasakan itu, yang kita tanggung itu akan selesai? Dan kapan kita dapat merasakan ketenangan atau kedamaian di dalam kehidupan ini? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyelesaian dan rasa kelegaan itu sebenarnya tergantung pada cara kita menyikapi persoalan atau masalah yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Pilihan yang pertama, apakah kita justru mau menjauh dari Tuhan? Pilihan yang kedua, apakah kita justru juga akan lebih mau semakin mendekat dan mengandalkan Tuhan?
Jika langkah yang pertama yang kita pilih, kita menjauh dari Tuhan, berarti dengan sendirinya kita akan menjadi manusia yang berjalan sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan justru hal itu akan membuat kita semakin terpuruk, membuat keadaan kita semakin parah. Bahkan kita tanpa sadar, kita dapat melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Dan hidup kita akan menjadi semakin tidak benar di hadapan Tuhan. Namun jika kita mengambil langkah yang kedua, yaitu kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan, maka kita akan dapat merasakan tuntunan dan kekuatan yang dari Tuhan. Kita akan juga dapat menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Serta kita akan dimampukan untuk dapat menjaga hidup kita tetap di jalan Tuhan. Demikian halnya juga dengan kesaksian Yeremia, seorang nabi dan seorang pelayan firman Tuhan di dalam pergumulannya karena bangsanya yang berdosa. Yang di dalam pembacaan firman tadi, Tuhan hari ini, di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, adalah bagian dari pergumulan dan nubuat Yeremia untuk dosa-dosa dan untuk hukuman atas bangsa Yehuda karena kemurtadannya, kemunafikannya, ketidaksetiaannya, dan mereka hanya mengandalkan dirinya sendiri, hanya mengandalkan pada kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 5 berbunyi, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Coba perhatikan, Yeremia mengingatkan bahwa hidup yang menjauh dari Tuhan, jauh dari kehendak Tuhan, itu akan membawa kita untuk tidak lagi mengandalkan Tuhan. Semua kehidupan yang akan dilalui dengan menuruti kehendak manusia sendiri dan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dengan mengandalkan ambisinya sendiri, serta apa yang dimilikinya pada dirinya sendiri. Mungkin itu bisa harta, mungkin itu bisa kedudukan, mungkin itu bisa kemampuan kita, mungkin itu bisa kekuasaan, mungkin itu bisa kekuatan dan lain sebagainya. Kehendak Tuhan tidak lagi menjadi pegangan di dalam hidup ini. Jika hal itu yang terjadi, maka yang keluar dari dalam diri kita sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang di luar kehendak Tuhan. Itulah dosa. Maka kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu diingatkan agar pola hidup kita, patron hidup kita, atau cara hidup kita, marilah kita kembali ke jalan Tuhan dengan mengandalkan Tuhan. Sesungguhnya Allah itu tidak menghendaki ada umatnya yang mengandalkan kekuatannya sendiri.
kita tidak akan mampu, kita tidak akan kuat, dan kita tidak akan bisa. Firman Tuhan yang melalui Nabi Yeremia di ayat 6 mengatakan, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri digambarkan seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus artinya tanaman semak-semak yang tumbuh di tanah tandus. Di padang belantara tidak akan ada kebaikan, tidak akan ada faedahnya, tidak akan ada gunanya. Tetapi ketika umat Tuhan, anak-anak Tuhan itu mengandalkan dan menaruh harapannya hanya pada Tuhan, marilah kita baca selanjutnya di ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Karena Tuhan berjanji bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupannya akan memperoleh kekuatan dan juga akan diberkati oleh Tuhan, sekalipun kita harus menghadapi masalah dan penderitaan di dalam hidup ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya kita menjadi pribadi yang selalu melekat pada firman Tuhan. Sehingga yang menjadi sumber kehidupan kita itu adalah firman Tuhan. Dan yang menjadi pegangan kita adalah firman Tuhan. Dan kita hanya percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya. Sebab air menggambarkan firman Tuhan dan Yesus sendiri adalah air kehidupan. Selanjutnya tertulis juga, ia tidak mengalami panas terik. Artinya ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan, dan masalah di dalam kehidupan ini, kita ini akan tetap teguh, kita akan tetap kuat, dan kita tidak mengeluh, dan tidak mudah menyerah, karena selalu mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan. Daunnya tetap hijau. Artinya orang yang melihat kehidupan ini adalah kehidupan yang indah. Hijau warnanya adalah kehidupan yang menyegarkan, yang menyenangkan, dan yang penuh sukacita. Sehingga kehidupan ini, kehidupan kita itu akan menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Sedang kalimat selanjutnya, ia tidak khawatir dalam tahun kering. Berarti kita akan selalu percaya akan janji Tuhan, akan jaminan Tuhan, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang sehingga kita semua menjadi pribadi yang senantiasa mengucap syukur dan bersukacita. Sebab kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah akan mengecewakan. Dan kalimat yang terakhir di dalam ayat ini,
Ia tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya kehidupan kita menghasilkan buah karakter yang benar, yang penuh kasih, yang penuh damai sejahtera, yang selalu bersyukur, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang produktif dan mengalami buah-buah keberhasilan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Setiap manusia membutuhkan yang namanya pemulihan di dalam kehidupan ini. Setiap manusia membutuhkan pemulihan di dalam hidupnya. Namun, manusia harus menyadari bahwa ia tidak akan mampu memulihkan hidupnya dengan kekuatannya sendiri. Karena keterbatasan yang manusia miliki, yang ada pada diri manusia. Oleh karena itu, manusia diingatkan untuk kembali, untuk selalu mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa dan bisa dan sanggup untuk memulihkan hidup manusia. Namun, untuk selalu mengandalkan Tuhan, manusia juga harus berperan serta. Artinya, manusia itu harus proaktif. Manusia itu harus ikut ambil bagian. Manusia itu harus ikut andil di dalam pemulihan itu. Yaitu dengan berusaha mendekat pada Tuhan. Tetap melakukan firman Tuhan agar hidupnya tetap di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan selama di dalam menanti pemulihan hidup dari Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi sulit yang bagaimanapun, mungkin tanpa kita sadari, timbul keraguan, timbul pertanyaan di dalam diri kita. Apakah Tuhan itu akan memulihkan kondisi dan keadaan hidup kita nanti? Apakah Tuhan itu akan memulihkan keadaan rumah tangga kita yang sedang bermasalah atau sedang di dalam ambang kehancuran? Apakah Tuhan itu akan memulihkan kesulitan keuangan yang kita hadapi? Apakah Tuhan itu akan memulihkan keadaan dunia yang saat ini masih saja dilanda dengan adanya COVID-19? Secara manusia, kita tentu merasa ragu. Ada kekhawatiran di dalam keberlangsungan hidup kita. Namun, firman Tuhan saat ini mengingatkan sekaligus menguatkan kita bahwa Tuhan yang sudah lahir dan hidup di antara manusia, mati disalib dan bangkit karena kuasanya, pasti akan memulihkan hidup manusia ke arah yang lebih baik. Yesus yang telah mati dan dibangkitkan oleh kuasa maut sudah dikalahkan. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk tidak ragu dan senantiasa mempercayakan diri sepenuhnya dan hidup dan percaya penuh pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena jika kematian saja dapat Yesus kalahkan, maka untuk memulihkan hidup kita, hidup manusia, Dia pasti sanggup melakukannya. Oleh karena itu, marilah sebagai umat Tuhan,
kita tetap diteguhkan untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu melibatkan Tuhan, dan tidak ada lagi keraguan dalam kita menghadapi hidup dan persoalan apapun yang datang atau yang sedang mewarnai kehidupan kita, karena Tuhan akan memulihkan. Satu hal yang penting yang tidak boleh dilupakan, yaitu bahwa pemulihan itu hanya dapat terjadi dengan peran serta kita, yaitu dengan respon dari diri kita, yaitu dengan proaktif diri kita, dengan keterlibatan niat kita. Dan semuanya itu bisa terjadi. Dan Tuhan akan memulihkan. Sebagaimana kisah di awal tadi, anak ikan hiu paus yang berusaha dengan gigih di dalam kesulitan, di dalam masalah yang sedang dihadapinya. Dia tetap dengan semangat mendekatkan pada kapal nelayan itu. Kita sebagai anak-anak Allah tentu juga tahu cara bagaimana mendekatkan diri pada Tuhan, yaitu berdoa kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur, yang digerakkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka kita ini akan memahami makna sejatinya. Carilah kebenaran di dalam firman Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan di dalam segala hal. Dan yang ketiga, peliharalah hubungan dengan Tuhan. Relasi batin kita, rohani kita dengan Tuhan. Dengan demikian, kita akan dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Kita juga jadi tahu cara yang benar di dalam kita mengambil keputusan, di dalam kita menghadapi suatu masalah, di dalam persoalan, dan berkeyakinan bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita dari segala masalah, persoalan, dan kesulitan yang kita hadapi. Sebagai penutup, ada sebuah kisah nyata yang ingin saya bagikan buat kita semua. Ibu Rosi mempunyai dua masalah yang menumpuk. Masalah yang pertama yaitu jatuh tempo pembayaran kuliah anaknya. Dan masalah yang kedua, suami Ibu Rosi terkena serangan jantung. Dokter memvonis harus operasi jantung. Tetapi Ibu Rosi tidak mempunyai uang sama sekali. Penghasilan mereka berdua dengan membuka warung kecil sembako hanya cukup untuk makan mereka sehari-hari. Apa yang Ibu Rosi perbuat? Ibu Rosi hanya bisa datang kepada Tuhan. Ibu Rosi dengan tekun berdoa. Dan di dalam kebingungan itu, Ibu Rosi mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Ibu Rosi berpikir akan meminjam uang. Tetapi Ibu Rosi trauma dengan pengalaman yang harus dia alami pada waktu itu. Karena harus membayar bunga yang sangat memberatkan.
Nah, pada suatu hari, di hari Minggu, di dalam perjalanan pulang dari beribadah, Ibu Rosi adalah anak Tuhan yang walaupun dalam keadaan kesulitan apapun, dia tidak melupakan Tuhan. Dia selalu datang pada Tuhan. Dia selalu beribadah pada Tuhan. Dan sewaktu dia dalam perjalanan pulang dari gereja, Ibu Rosi melewati sebuah bengkel dan dia seperti diingatkan bahwa itu adalah rumah yang digunakan untuk bengkel itu adalah milik suaminya yang sudah dikontrak oleh Pak Yunus untuk membuka bengkel. Nah, Ibu Rosi berpikir bagaimana cara untuk menjualnya. Tentunya tidak mudah, karena rumah itu sudah dikontrak oleh Pak Yunus selama 5 tahun, dan saat ini baru berjalan 2 tahun. Karena dalam keadaan yang mendesak, Ibu Rosi meminta kepada Pak Yunus untuk membeli saja rumah itu. Tetapi Pak Yunus menjawab, tidak punya uang sebesar itu. Ibu Rosi bersedih sejenak atas jawaban dari Pak Yunus karena harapannya tidak bisa segera tercapai. Tetapi Ibu Rosi adalah anak Tuhan yang setia. Dia tetap mengandalkan akan pertolongan Tuhan dengan tetap tekun berdoa, memohon kepada Tuhan, dengan selalu mendekatkan diri pada Tuhan. 3 hari kemudian, Pak Yunus menelpon Ibu Rosi bahwa dia itu mau membeli rumah tersebut. Namun, membayarnya dengan DP, dengan down payment, dengan uang muka. Dia akan membayar dengan uang muka terlebih dahulu dan sisanya dia akan mengangsur. Nah, dan yang membuat terkejut Ibu Rosi dan membuat Ibu Rosi bersyukur pada Tuhan, ternyata uang DP yang Pak Yunus berikan itu benar-benar pas dengan jumlah untuk membayar kuliah anaknya dan juga untuk biaya operasi suaminya. Ibu Rosi benar-benar bahagia dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan. Singkat cerita, keluarga Ibu Rosi itu benar-benar dipulihkan. Karena setelah suaminya pulang dari rumah sakit, Ibu Rosi ditawari untuk meneruskan usaha salah satu anggota gereja, seorang oma yang usianya sudah lanjut. Dalam usaha, oma ini membuat telur asin yang juga sering dipesan oleh gereja apabila sewaktu hari Paskah. Karena telur asin buatan oma ini sudah sangat dikenal, maka Ibu Rosi menyanggupi dan Ibu Rosi menekuninya dengan membuat telur asin itu. Akhirnya usaha meneruskan membuat telur asin itu semakin maju dan semakin banyak peminatnya. Sehingga usaha warung kecilnya itu semakin berkembang karena telur asin. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pembelajaran yang dapat diambil dari kisah ini, kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan. Kita harus selalu mendekatkan diri dan membangun relasi dengan Tuhan Sang Pencipta. Karena dialah
yang sanggup memulihkan dan memberikan yang terindah dengan cara dan waktu Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama-sama tunduk kepala, kita masuk ke dalam doa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami Tuhan. Yang memampukan kami untuk tetap setia dan selalu dekat padamu. Karena kami Tuhan, kami manusia yang tidak akan mampu apabila kami hanya mengandalkan diri kami sendiri. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan untuk pertolongan-Mu. Dan terlebih karena hanya Engkaulah yang sanggup untuk memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari ke depan kami hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam dekapan kasih-Mu. Kami menyerahkan rumah tangga kami menyerahkan pekerjaan kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam dekapan kasih-Mu. Inilah doa kami Tuhan, yang hanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon. Amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai
selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan